Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini anak-anak, di video pembelajaran part 2 ini kita akan membahas materi yang jauh lebih menarik. Kali ini kita akan membahas hewan invertebrata. Tujuan pembelajaran part 2 kali ini, yang pertama mengklasifikasikan animalia hewan invertebrata. Kemudian yang kedua, ciri-ciri hewan invertebrata. Kemudian yang ketiga ialah peranan hewan invertebrata dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik invertebrata. Yang pertama, porifera atau hewan berpori. Simetri tubuh porifera yaitu radial, kemudian lapisan tubuhnya diplobastik, reproduksi, aseksual, seksual. Habitat porifera adalah dasar perairan. Klasifikasi porifera yang pertama ialah kelas Calcarea. Tubuh tersusun atas spekula yang mengandung kalsium karbonat. Sebagian besar tipe aliran airnya adalah askonoid. Tubuh berbentuk silinder. Contohnya ialah Skipa sp, Sikon sp, Clatrina sp, dan Lucan sp. Kemudian yang kedua, kelas Hexactinellida. Tubuh tersusun atas spikula yang mengandung banyak benang silikat. Sebagian besar tipe aliran airnya adalah sikonoid. Tubuh menyerupai gelas, silinder dan corong. Contohnya ialah Euplectella, Aspergillium, dan Hilonema sp. Kelas Demospongia, yaitu tubuh bertulang lunak jika memiliki rangka tersusun atas serabut spongin. Sebagian besar tipe aliran airnya adalah leuconoid. Bentuk tubuh tak menentu, biasanya bercabang. Contohnya ialah Spongia sp, Classipongia sp. Manfaat dari porifera anak-anak, yang pertama sebagai bahan baku obat-obatan, kemudian sebagai alat penggosok, menyaring polutan sehingga air tetap jernih, menjadi tempat berlindungnya para ikan, dan yang terakhir ialah sebagai hiasan pada akuarium. Kemudian yang kedua ialah Cnidaria atau Solenterata. Cnidaria karena memiliki kinidosit atau sel penyengat. Simetri tubuh dari Cnidaria adalah radial. Lapisan tubuhnya diplobastik, reproduksi, aseksual, dan seksual. Habitat di perairan. Klasifikasi Solenterata. Yang pertama kelas Hydrozoa atau hewan air. Sebagian besar hidup di laut dan beberapa hidup di air tawar. Ada yang hidup berkoloni dan ada pula yang soliter. Anggota Hydrozoa yang hidup berkoloni mempunyai bentuk tubuh polip dan medusa. Contohnya ialah Obelia sp. Hydrozoa yang hidup soliter hanya mempunyai bentuk tubuh polip, contohnya Hydra sp. Kemudian yang kedua, kelas Scyphozoa, berbentuk tubuh seperti mangkuk dan transparan. Hidup melayang-layang di laut, kemudian memiliki lapisan mesoglea sebagai sumber nutrisi. Pada daur hidupnya, bentuk medusa merupakan fase dominan, contohnya ubur-ubur. Kemudian yang ketiga ialah kelas Anthozoa, bentuk tubuhnya menyerupai bunga. Hidup di laut sebagai polip soliter maupun koloni. Tubuh hanya berbentuk polip. Tubuh tersusun atas kalsium karbonat. Kerangka hewan yang telah mati akan membentuk pulang karang. Rongga gastrovaskuler dan tentakel mengandung nematokis. Contohnya ialah Tubifora musica dan Acropora sp. Manfaat dari Cnidaria ialah yang pertama menjadi tempat menetapnya ikan. Kemudian yang kedua, membentuk terumbu karang sehingga dapat mencegah abrasi. Kemudian selanjutnya bahan baku makanan dibuat tepung ubur-ubur. Kemudian sebagai bahan baku kosmetik. Dan yang terakhir sebagai bahan baku obat-obatan. Kemudian yang ketiga dari karakteristik invertebrata ialah Platyhelminthes. Simetri tubuhnya bilateral. Tubuh dilapisi triboplastik acelomata. Reproduksi menggunakan dengan aseksual dan seksual. Habitat di perairan atau parasit. Kemudian klasifikasi Platyhelminthes yang pertama ialah kelas Turbuleria atau cacing berambut getar.
Memiliki bentuk tubuh seperti tongkat, bersilia, memiliki 2 mata tanpa alat isap. Hidup di perairan, genangan air, kolam, atau sungai. Biasanya menempel pada bebatuan atau daun yang tergenang air. Contohnya ialah Planaria sp dan Bipalium sp. Klasifikasi yang kedua ialah Trematoda atau cacing isap. Hidup parasit pada manusia dan hewan, mampu mengisap makanan dari inangnya. Umumnya hidup di dalam hati, paru-paru, dan juga usus. Permukaan tubuh tidak bersilia. Tubuh ditutupi oleh kutikula. Di sekitar mulut terdapat 1 atau lebih alat isap atau suker yang dilengkapi dengan gigi kitin. Contohnya ialah Fasciola hepatica atau cacing hati. Cacing hati hidup sebagai parasit pada hati domba, umumnya terdapat dalam kantong empedu hewan ternak. Kemudian klasifikasi Plamintes yang ketiga ialah kelas Cestoda atau cacing pita. Ciri-ciri tubuh antara lain, yang pertama berbentuk pipih panjang menyerupai pita. Yang kedua, tubuh terdiri atas segmen yang dilapisi kutikula. Pada skoleks terdapat 4 buah pengisap untuk melekat pada dinding usus. Di dalam tubuh manusia dan hewan, cacing ini menjadi parasit berkembang biak secara seksual dan membentuk telur. Contohnya ialah Theania saginata atau cacing pita sapi. Kemudian Theania solium, cacing pita babi. Peranan Platyhelminthes yaitu sebagai menjaga keseimbangan ekosistem air. Kemudian Trematoda dan Cestoda, parasit dalam tubuh hewan dan manusia. Kemudian karakteristik invertebrata yang keempat adik-adik sekalian ialah Nemathelminthes. Nemathelminthes atau biasa kita sebut dengan cacing giling, simetri tubuhnya berbentuk bilateral, lapisan tubuh triploblastik, reproduksi secara seksual. Karakteristik Nemathelminthes yaitu habitat hidup bebas di dalam air dan tanah, parasit pada tanaman dan saluran pencernaan manusia. Contoh cacing Pilum Nemathelminthes yang merugikan yaitu cacing gelang, kemudian cacing filaria, kemudian cacing tambang, dan cacing krimi. Selanjutnya yaitu Annelida. Simetri tubuh dari Annelida yaitu bilateral, lapisan tubuh triboblastik, reproduksi secara seksual. Klasifikasi Annelida yang pertama ialah kelas Polychaeta, cacing berambut banyak, hidup di dalam pasir atau menggali batu-batu di daerah pasang surut air laut. Contohnya Ionice viridis dan Lesidice oele. Kemudian yang kedua, kelas Oligoseta atau cacing berambut sedikit, biasanya hidup di tanah lembab atau di air. Tidak mempunyai parapodia dan terdapat beberapa setae pada setiap ruas tubuh. Contoh, cacing tanah di Amerika dan Eropa. Kemudian yang ketiga, yaitu kelas Hirudinea atau lintah. Biasanya hidup sebagai parasit pada permukaan tubuh inang. Tubuhnya agak pipih, memiliki segmen hanya pada bagian luar tubuh, serta tidak mempunyai rambut, parapodia, dan setae. Pada bagian anterior dan posterior terdapat alat pengisap. Alat ini untuk menempel pada mangsa dan mengisap darahnya. Pada saat merobek bagian tubuh inang, lintah mengeluarkan zat anestetik atau penghilang rasa sakit. Selama mengisap darah tidak akan membengkak karena lintah menghasilkan hirudin, yaitu zat anti pembeku darah. Contohnya ialah Hirudomedicinalis atau lintah, kemudian Hemapidipsa zelanica atau pacat. Peranan Annelida yang pertama ialah sebagai cacing tanah untuk menggemburkan tanah. Biasanya cacing tanah dijadikan bahan baku kosmetik dan juga cacing wawo dan palolo sebagai bahan makanan, juga cacing tanah sebagai bahan baku obat. Lintah biasanya digunakan untuk terapi kesehatan. Lintah dan pacat juga dapat menghisap darah.